Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Dalam kesempatan kali ini kita akan menghadirkan podcast Pena Tajam dalam membahas mengenai politik identitas versus politik gagasan. Bersama saya Hafiz dan juga dengan saya Alfian. Dan ya mungkin kita langsung mulai saja ya, mengenai politik identitas dan juga versus politik gagasan, di mana menjelang pemilu 2024 ini banyak pihak yang mempertentangkan itu. Banyak kelompok-kelompok yang menganggap bahwa sudah dewasa ini yang dikedepankan itu politik gagasan, bukan lagi politik identitas. Bagaimana penanggapan lu Yan sebagai pakar nih? Sebagai pelajar. Bukan pakar lah. Sebagai pelajar di politik nih, ya kan? Iya sih. Sebenarnya politik identitas itu kan satu istilah yang diambil dari dua kata ya, politik sama identitas. Politik itu sendiri sebenarnya bisa diartikan dengan berbagai macam arti kan. Di antaranya soal ketatanegaraan, dan yang paling populer itu soal tindakan dalam artian kebijakan-kebijakan pemerintah gitu kan, itu politik. Sedangkan identitas adalah jati diri sebenarnya, terjemahan literalnya yang bisa lebih dimengerti oleh orang Indonesia, jati diri sebenarnya identitas. Jadi kalau kita melihat dari segi bahasa ya kan, politik identitas itu adalah politik yang berasaskan jati diri tertentu gitu loh. Oke. Itu dari segi bahasa lah. Mungkin kita belum ada referensi dari mana-mana, cuman dari ambil dari bahasa dan mana-mana bahasa aja gitu. Iya, oke. Iya. Tapi singkatnya politik identitas itu adalah politik yang membawa jati diri kelompoknya dan dia menyingkirkan kelompok lain ya gitu ya. Bahkan hanya kelompoknya itu sendiri. Bahkan bukan soal kelompok, bahkan belum tentu tentang kelompok, bisa jadi tentang negara mungkin ataupun bangsa gitu kan. Karena kan balik lagi di belakang itu kan ada jati diri atau identitas. Identitas ini kan berbagai macam. Ada mungkin yang bisa kita ketahui, ada identitas bangsa, identitas kewarganegaraan, identitas agama, ras, dan lain seterusnya kan. Nah, kalau politik identitas dalam konteks Indonesia ini sebenarnya mereka-mereka yang melarang ataupun yang tidak setuju dengan orang-orang yang memakai politik identitas ini, mereka berasumsi bahwa identitas yang dipakai oleh orang-orang yang memakai politik identitas ini identitas non Indonesia gitu kan. Identitas yang bukan Indonesia gitu. Padahal semua yang mereka pakai adalah identitas Indonesia gitu kan. Di Indonesia orang-orang yang mereka tuduh sebagai orang-orang yang memakai politik identitas umumnya adalah orang-orang yang menganut agama terbesar di Indonesia. Artinya kalau kita lihat dari segi prinsip demokrasi, yang banyak yang menang gitu, yang banyak yang dianggap gitu kan. Iya. Artinya mereka juga adalah bagian dari Indonesia gitu. Namun anehnya hal itu dianggap sebagai satu ancaman bagi bersatu padunya Indonesia gitu. Iya. Tapi menurut mereka kan, dalam pandangan mereka juga, demokrasi itu mengenai pada dasarnya kan memberikan non diskriminasi gitu bagi mereka ya. Dalam artian tidak mengenal istilah
mayoritas minoritas gitu kan, tidak mengenal. Dan memang yang dikenal demokrasi menurut mereka demokrasi yang sehat kali ya, barangkali gitu, demokrasi yang memang kebebasan dalam hal ide gitu, bukan kelompok mungkin maksud mereka, bukan identitas. Seperti gitu. Dan sebenarnya gimana sih yang, apakah politik identitas itu, menurut mereka kan politik identitas akan mengancam ya, mengancam keutuhan negara gitu. Iya. Menurut nanti gimana tuh? Berdasarkan banyak berdasarkan perkataan dari banyak orang atau pihak di Indonesia, mereka mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang dibangun di atas kesepakatan antara banyak pihak gitu kan. Banyak pihak. Iya, entah itu apa, kelompok-kelompok agama, kelompok-kelompok ras, kelompok-kelompok politik dan lain seterusnya gitu kan. Artinya mereka dari awal pun sudah memiliki identitas masing-masing gitu loh. Hanya saja mereka dipaksa untuk menganut identitas tambahan, yakni Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya dibilang politik identitas ini membahayakan bangsa, bahkan dari awal pun sebelum ada Indonesia itu udah ada gitu, udah terjadi. Iya. Udah. Artinya itu sama sekali tidak membahayakan keutuhan bangsa, bahkan itulah penyebab ada Indonesia gitu kan. Perbedaan atau dimilikinya berbagai macam identitas di negara ini gitu loh ya. Oke. Nah sebenarnya juga apa ya, kalau untuk lebih apa ya, lebih belak-belakannya gitu ya, sebenarnya apa sih identitas Indonesia tuh menurut lu apaan Fis? Kalau menurut gue memang Indonesia itu memang Bingung gak sih? nggak Bingung ada, gak sih? tidak jelas ya. Identitas Indonesia tuh apa gitu, bingung gak sih ya kan? Ya mungkin dalam hal yang menempati negara Indonesia sebetulnya Iya. itu nggak lepas dari budaya sendiri sih, budaya yang dianut sendiri gitu. Ya misal kita ambil contoh Butan, kita ambil contoh negara Butan. Ketika orang yang mengetahui tentang Butan ditanya, bahkan walaupun dia bukan orang Butan itu sendiri, ketika orang yang mengetahui tentang Butan ditanya tentang apa sih apa identitas orang Butan tuh apa sih gitu kan, atau Butan itu sebenarnya apa sih, negara apa gitu kan, mereka pasti akan menjawab bahwa Butan itu satu-satunya negara Buddha atau satu-satunya negara yang berasaskan nilai-nilai agama Buddha di dunia gitu kan. Dan apa namanya, mereka mengasaskan diri mereka dengan nilai-nilai itu, dan kebanyakan bangsa kebanyakan sukunya itu ya suku Butan itu sendiri gitu loh kan. Nah jika kita melihat Indonesia, kita masih bingung sebenarnya identitas Indonesia nih apa. Ada juga pasti ada aja di luar sana yang bilang identitas Indonesia nih Pancasila gitu kan. Iya. Atau Nah, kayak beragam gitu budayanya gitu. Atau beragam memiliki apa, atau iya Itu Indonesia itu iya adalah negara yang memiliki beragam budaya dan lain sebagainya. Cuman mungkin apa ya, entah kenapa walaupun ada aja kemungkinan jawaban yang tepat, tapi masih belum memuaskan gitu kan, masih belum bisa memuaskan orang-orang yang penasaran tentang identitas Indonesia itu apa gitu. Oke. Kayak identitas India itu ya Hindutva gitu loh, orang-orang Hindu ekstrim yang memaksakan pemikirannya ke semua orang yang tinggal di India gitu. Identitas Cina saat ini ya komunis Cina gitu loh ya kan. Identitas Amerika ya liberal demokrasi gitu loh ya kan.
yang memang dari dulu selalu beragam orang-orangnya. Identitas Inggris ya negara kerajaan yang sejak 1000 tahun yang lalu masih menjaga tradisi dan adat istiadat gitu. Oh ya. Sedangkan Indonesia nih apa gitu, ya kan? Iya. Indonesia nih apa sih sebenarnya? Negara Pancasila gitu. Kalau semua sila ini ada dalam Islam, kenapa kita harus namain itu Pancasila coba? Iya sih. Iya. Dan semua sila ini juga belum semua yang diajarkan Islam ya. Karena mungkin biar mewakili semua golongan ya. Iya. Mewakili Pancasila semua itu golongan. digunakan. Iya. Tapi Tapi itu politik identitas ah, dalam hari ini agak-agaknya konteksnya adalah politik Islam ya. Agak-agaknya nih gue ngeliat sebetulnya tuh politik identitas untuk Iya. konteks Indonesia tuh politik Islam gitu. Makanya kenapa bisa gitu, karena makanya kalau misalkan ntar pemilu 2024 itu kan ada 3 ya kandidat terkuat. Dari 3 ini ada satu yang dalam artian ada satu soal apa namanya, soal PR-nya gitu ya. PR atau adalah misalkan yang satunya mengenai masalah HAM di masa lalu, yang satunya mengenai misalkan kasus Wadas atau kasus terkait pembangunan di Jawa Tengah gitu kan, masalah-masalah di sana. Nah yang satunya ini politik identitas, dan ini hubungannya tuh sebetulnya sama politik Islam gitu loh. iya. Nah itu kira-kira gimana ya? Apakah sebetulnya oke dalam memilih, misalkan dalam memilih suatu pemimpin atau kepala daerah itu dan kepala negara, itu yang jadi tolak ukur itu sudah program kerjanya dia atau gagasan dia. Tadi kita harus politik gagasan saja gitu, nggak usah identitas dia yang akhirnya misalkan kalau dia ini bukan agama tertentu maka dia nggak dipilih padahal programnya bagus. Nah itu gimana ya? Ya, dan itu ujung-ujungnya balik lagi ke identitas yang dia anut gitu loh. Iya. Identitas yang dia anut itu ya vegan itu gitu loh. Itu sih kita bahas secara apa ya? Secara mentah banget ya. Iya. Tanpa ada Seharusnya konteks memang Indonesia sih. nggak ada dipisahkan gitu ya. Bahwa harus kita politik gagasan saja dan tidak usah politik identitas gitu. Iya. Benar. Dan sebetulnya orang yang menolak politik identitas itu pun juga sebenarnya identitas itu sendirian ya. Iya sebenarnya dia sebenarnya dia menolak identitas lain untuk memenangkan identitas yang dia mauin gitu kan. Iya benar. Itulah. Ya, dia politik identitas inilah enggak. Mungkin maksud dia politik identitas yang mengarah kepada politik intoleransi kali ya. Atau Intoleransi politik. intoleransi politik, munculnya intoleransi politik. Kalau identitas misalkan yang tidak intoleransi itu mungkin nggak ada masalah kali. Atau diskriminasi gitu kan, kayaknya kalau dari mereka mengatakan begitu. Tapi ya misalnya intoleransi itu dilakukan oleh siapa dulu, iya gak sih? Kalau misalnya dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan itu pasti akan membahayakan, ya kan? Tapi kalau intoleransi politik itu dilakukan oleh pemulung, ini bukan merendahkan profesi pemulung ya, cuman kita tahu sendiri pemulung kalau dia emang satu-satunya kerjaan dia sebagai pemulung, kemungkinan besar dia nggak punya kekuasaan banyak, ya gak sih? Atau dia pengemis lah ya. Ini baru profesi yang sangat-sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan ya kan, pengemis. Misalnya ada pengemis yang melakukan toleransi politik, apa coba pengaruhnya ke masyarakat Indonesia, iya kan? Iya kan, nggak ada pengaruhnya gitu loh. Iya. Sebanyak apapun pengemis itu nggak ada pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Artinya intoleransi politik ini ya memang harus yang harus dilihat siapa yang melakukannya. Misalnya salah satu ketua partai politik dia melakukan intoleransi politik, nah itu baru berpengaruh dan berbahaya ya kan, karena ya berdasarkan
apa yang ada di Indonesia, semua orang boleh boleh berkelompok, boleh, intinya boleh, itu kan di dalam undang-undang ada tuh. Ya boleh berserikat. Iya, berserikat, terus apa lagi? Ya, Berserikat, berkumpul. berkumpul ya. Artinya semua orang dibebaskan untuk berkumpul, berserikat dan berkelompok dengan siapapun yang dia mau gitu kan. Nah, tapi kalau ada ada intoleransi politik dari mungkin orang-orang yang punya kekuasaan, itu mungkin yang harus dihilangkan dan harus diwaspadai kan. Iya. Iya sih. Memang itu jadi kan sebetulnya gini nih, udah itu sebetulnya tergantung dari masyarakat dan pemerintah itu sendiri gimana mengatur agar tidak, mungkin gini, kelompok-kelompok yang mengatakan politik identitas itu jangan dihidupkan gitu atau jangan terus disuarakan, itu mungkin dia gini ya, dia ada ketakutan akan bisa seperti misalkan partai komunis di Cina dan partai komunis di partai nasionalis Cina. Waktu itu kan benar-benar pernah berperang tuh. Tahun 1940-an tuh pernah perang besar antara dua kelompok itu. Nah, itu mungkin mereka ada ketakutan itu. Gitu kan? Karena dia membawa identitas. Akhirnya sebegitu kuatnya, sebegitu nggak ketemu titik temu akhirnya perang. Tapi menurut nanti ketakutannya sampai akhirnya itu pindah ke Taiwan, akhirnya jadi Republik Taiwan gitu. Dan sampai sekarang masih ada ketegangan gitu kan. Belum ada kayak kesepakatan gitu lah. Tapi menurut lo mereka ada ketakutan itu, padahal sebetulnya itu juga gagasan juga tuh, politik gagasan campur politik identitas juga tuh sebetulnya. Tapi menurut lu ketakutannya di mananya? Apakah ketakutannya akan terjadi seperti itu gitu ya? Bukan, maksudnya ketakutannya apakah mereka takut bahwa masyarakat atau orang-orang yang ada di Indonesia ini akan menderita karena perang, atau mereka takut bahwa nilai-nilai di Indonesia ini akan dirubah gitu. Iya kan? Ketakutannya di mana gitu? Itu makanya ketakutannya di mana? Nggak tahu. Kan? Iya, kalau campur sih ya, antara mungkin ada konflik atau mungkin kalau ada perubahan ideologi, mungkin mereka takut juga tentunya. Tapi misalnya ya, kalau mereka bilang semua orang berhak untuk meyakini apa yang dia mau yakini, apa salahnya kalau ideologi negara dirubah? Emang nggak bisa akan apa ya? Emang nggak akan pernah ini sih, memang udah itu kan sudah, identitas itu udah melekat pada diri masing-masing orang ya. Emang nggak bisa. Identitas, gagasan itu udah masih. Nah ini salah satu apa sih ya, kontradiksi juga yang kita lihat. Nah itu kan kata mereka kelompok-kelompok tadi itu yang menentang politik itu kan tadi gini, udah kita tuh harus memecahkan masalah di masyarakat, itu yang dibawa kata dia gitu. Program-program apa sih yang bisa memecahkan gagasan-gagasan apa nih? Jangan identitasnya. Nah padahal kan sebetulnya dulu juga gitu. Partai misalnya tadi contoh misalkan yang Cina itu, misalkan partai nasionalis kan juga nganggep bahwa ini masalah-masalah di Cina nih cocoknya nih demokrasi nih gitu diselesaikan. Tapi akhirnya yang komunis kan nggak setuju gitu, masalah-masalah di Cina cocoknya selesain cara komunis. Akhirnya ya udah, akhirnya bisa ribut juga. Itu padahal juga itu juga program-program kerja juga. Yang mereka tawarkan juga program kerja. Dan juga permasalahan di masyarakat ini bukan hanya permasalahan ekonomi. Iya gak sih? Maksudnya gini loh. Ya biasanya orang-orang yang mendukung politik gagasan, mereka tuh ngambil contoh kasusnya tentang ekonomi aja. Misal gini, seharusnya kandidat itu mereka mainnya politik gagasan. Misalnya di daerah A dia punya banyak kebun apel. Nah seharusnya gimana caranya supaya apelnya bagus, sehat, dan kita bisa produksi yang banyak, terus bisa kita ekspor dan bisa kita sebarkan di seluruh Indonesia misal gitu. Seharusnya itu yang dilihat gini. Dia cuman nunjukin contoh kasus ekonomi doang, sedangkan permasalahan masyarakat di Indonesia nih bukan cuma ekonomi doang gitu loh. Ada masalah mental, ada masalah keyakinan gini gitu. Iya, masalah. Iya, artinya semua juga baik
ada unsur identitasnya, ada unsur gagasannya gitu loh ya. Kayak misalnya gimana sih, misalnya ada orang yang nggak setuju dengan apa yang menjadi landasan Indonesia ya, Iya. iya, kayak Pancasila gitu kan. Misalnya ada orang yang nggak setuju dengan Pancasila, padahal Pancasila ajaran Islam juga. Dia ngambil dari ajaran Islam kan. Artinya kita seharusnya setuju gitu. Cuman mungkin tafsirannya yang kita harus pertanyakan apakah sesuai dengan Islam atau enggak. Iya, itu Nah tafsirannya. itu juga gitu tuh, tafsirnya kan campur-campur Pancasila. Iya, misalnya ada di masyarakat orang-orang seperti itu, bahkan bukan satu dua tapi lebih dari 3 gitu kan. Artinya udah menjadi sebuah kelompok gitu. Gimana caranya orang-orang itu menghadapi mereka kan? Iya, oke. Ya baik lagi mereka, si kandidat ini harus memakai identitas tertentu untuk menghadapi mereka gitu. Iya, nggak bisa makanya. Iya, benar. Kalau misalnya dia pakai identitas orang-orang itu, ya itu berarti bukan masalah dong. Iya gak sih? Iya, jadi dia oke tadi kan katanya suruh kita udah mengedepankan politik gagasan. Iya. Emang politik gagasan tuh nggak bikin ribut gitu ya? Iya itu Udah nggak makanya. bikin ribut dan nggak bikin adanya identitas gitu loh. Jadi Iya. aneh sih sebetulnya. Bener. Misalnya ini kan, misalnya Indonesia ekonomi kurang gitu kan. Terus kita pengen bangun, kita punya proyek kandidat itu bilang, oh kita punya proyek tertentu nih gitu kan. Atau apalah, misalnya ada proyek tertentu yang ditinggalin sama presiden atau gubernur atau wali kota sebelumnya gitu kan. Kandidat baru nih bilang bahwa ide saya tentang gimana cara ngurusin ini tuh begini. Salah satunya minjam uang gini gitu ke orang lain gitu kan. Oh, oke. Nah, iya, maksudnya bisa aja ada yang nggak setuju dengan cara meminjam, ya kan? Iya, ada nggak setujunya itu wah, kan. kandidat lain bilang, oh seharusnya nggak minjam, kita bisa memanfaatkan apalah misalnya sumber daya manusia, sumber daya alam di Indonesia ini untuk menghasilkan uang yang cukup untuk melanjutkan proyek itu gitu. Itu kan juga memunculkan ini Gagasan sekaligus identitas. memunculkan Itu kan yang dua digarisbawahi. memunculkan dua kelompok, memunculkan keretakan pada bersatu padunya orang situ, entah orang Indonesia secara umum atau orang daerah tertentu ya. Iya. Artinya kedua politik itu memang nggak bakal terlepas dari yang namanya konflik gitu kan. Konflik pasti ada dari dua politik itu, cara politik itu. Intinya apa ya? Ya kesimpulannya jadi dari lu gimana ya mengenai politik identitas versus politik gagasan? Sebenarnya politik identitas dan politik Tidak ada versus ya? gagasan iya bisa berjalan berbarengan kok, asal Iya, nggak ekstrim. bener. Asal nggak Ya ekstrim. itu sebetulnya tinggal pengelolaannya aja ya. Iya. Pengelolaan pemerintah dan masyarakatnya aja. Sama kalau bisa jujur aja lah. Walaupun pasti kalau jujur bakal ada banyak muncul kemelut, tapi dengan jujur itu kita bisa melihat jelas apa yang harus kita hadapi gitu. Misalnya jujur dalam artian gini, di Indonesia nggak berada identitas yang lebih kuat daripada identitas nasionalisme misalnya gitu. Jujur aja gitu kan, jujur. Ya pasti muncul orang-orang lain yang menganggap itu nggak bagus, dan ya yang harus dihadapi orang-orang itu udah langsung kelihatan ya. Daripada bilang oh di Indonesia nggak berada politik identitas gini itu di masyarakat rame, di kalangan pemerintah juga pasti rame gitu, dan mereka ingin membuang apa yang sebenarnya bisa dipakai gitu loh, dan apa yang sebenarnya nggak masalah juga gitu ya. Oke. Intinya gitu sih, nggak tahu ini kesimpulan apa enggak intinya. Iya, oke. Baik. Kita terakhir Ya, kalau gitu. dari gitu. Iya. Baik, mungkin sekian ya, kita pamit ya nih. Iya. Dari podcast pada kali ini gitu. Iya. Ya, nantikan deh podcast Pena Tajam yang akan datang lagi. Jangan lupa subscribe dan juga di-share kepada kawan-kawan. Oke. Sip. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.